Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas video saya yang ini nih, yang banyak sekali komentarnya, ya dan menarik diskusinya, banyak komentator yang dari orang-orang Kristen mengatakan, apa itu nggak kebalik, Pak? Terbalik tuh, Pak. Ah, itu kebalik dan sebagainya. Komentarnya macam-macam. Ada yang tertawa, ya menertawakan, ada yang sinis, macam-macam. Ya, saya maklumi karena mereka mungkin tidak memperhatikan selama ini gelombang Islamisasi yang terjadi di seluruh dunia. Di TikTok dan di YouTube itu ratusan bahkan ribuan video-video yang merekam Islamisasi di berbagai negara, di Amerika, di Eropa, di Cina, ya, di Jepang, di Korea, di berbagai negara. Banyak sekali kesaksian-kesaksian, kemudian mu'alaf-mu'alaf yang menjelaskan mengapa mereka masuk Islam, tapi itu individual. Yang menarik adalah fenomenanya. Fenomena yang sedang terjadi di berbagai negara. Ya, saya maklumi karena mereka mungkin tidak memperhatikan itu atau bukan perhatiannya. Sehingga kaget dengan kesimpulannya yang saya jelaskan bahwa di dunia sekarang sedang terjadi gelombang Islamisasi yang dahsyat di berbagai negara gitu. Nah, pada video kali ini sebagai bukti kecil saja ya, sebagai contoh kecil saja akan saya tampilkan beberapa bukti. Ya, pertama dari media-media internasional, pengakuan dari tokoh-tokoh internasional, kemudian dari pastor sendiri, kemudian fenomenanya di berbagai negara yang banyak terjadi Islamisasi. Akan saya tunjukkan contoh-contohnya. Ini sebagian kecil saja yang bisa kita amati. Tentu saja gelombang Islamisasi tidak semuanya direkam ke dalam media sosial, tidak semuanya dilaporkan. Artinya gelombangnya lebih banyak lagi gitu. Ya. Jadi ini bukan kebalik, bukan basa-basi, bukan bohong. Beritanya berita-berita resmi dari media nasional, dari riset global, ya, dari penelitian ilmiah, kemudian dari tokoh-tokoh yang menyaksikan gelombang itu, bahkan dari kalangan tokoh Kristen sendiri. Nih di antaranya, saksikan video ini. Lihatlah seluruh media berita di luar negeri, semua negara kompak memberitakan penduduknya pindah agama masuk Islam. Dan setiap hari jadi trending topik di negara mereka. Perlahan tapi pasti Islam mulai berkembang pesat dan masyarakat mulai sadar Islam adalah agama kebenaran yang terus difitnah dan dijatuhkan oleh media-media jahat. Islam is growing faster than ever, with some studies suggesting it could eventually become the dominant faith. Martin's Polyboyko has the story. Islam is the world's fastest growing religion. The number of Muslims living in Japan, though small, has more than doubled in the past decade. Islam is the fastest growing religion in the world. According to a report by Faith Matters, the UK is seeing a surge in Brits converting to Islam. In the last year, around 5,200 people. Census suggests many of them are turning to Islam. Growing numbers of young Australian men and women who are converting to Islam. Islam remains the fastest growing religion. Oke, jelas ya. Sekarang akan saya tampilkan berita-berita dari media nasional, dari media internasional, dari riset global, kemudian dari tokoh-tokoh dunia, dan dari kalangan pemimpin Kristen sendiri. Lihat berita-berita di atas ini sebagai bukti bahwa Islamisasi bukan omong kosong, bukan ngarang, bukan kebalik. Memang sedang terjadi di mana-mana. Saya sendiri pernah riset di beberapa media, dari video-video dari media-media internasional tentang gelombang Islamisasi yang terjadi di Amerika Serikat pasca pemboman World Trade Center 2001. Saya tulis sebuah artikel, dimuat di Pikiran Rakyat, kemudian diposting lagi nih oleh orang lain. Ini di tulisan saya nih. Saya pernah menulis itu, yang mengabarkan bahwa pasca pemboman World Trade Center tahun 2001 itu, ternyata 20.000 orang per tahun masuk Islam di Amerika. Luar biasa. Yang tidak kita lihat adalah gelombang kristenisasi. Silakan tunjukkan kalau ada, ya. Gelombang berita kristenisasi yang terjadi di berbagai negara. Saya yakin nggak ada, gitu. Apakah tidak ada orang yang keluar dari Islam? Oh, banyak. Yang murtad juga ada, gitu. Tapi sifatnya individual. Alasannya pernah saya tulis itu hanya 3 saja. Pertama, dari keluarga gado-gado yang banyak agama di keluarganya, sehingga tidak ada komitmen, ideologi, akidah yang kuat di keluarga itu, sehingga dia mudah keluar dari Islam. Yang kedua, dari mereka yang tidak punya pendirian, agamanya tidak dihayati, ya, tidak punya sikap, akidahnya lemah, dan tidak mendapatkan pendidikan Islam yang kuat sejak kecil di keluarganya. Yang ketiga adalah alasan pernikahan. Tujuan pernikahan bukan mencari kebenaran, bukan keresahan mencari agama yang benar. Hanya itu
Yang terjadi beberapa orang Islam murtad dari agamanya. Tapi yang murtad dari Kristen bukan kasus-kasus individu. Ini fenomena dunia. Di berbagai negara sedang terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah saya bangga dengan ini? Enggak juga. Karena kita tidak sedang berlomba memperbanyak umat, enggak. Tapi bahwa fenomena Islamisasi di seluruh dunia, di mana jutaan orang sedang mencari kebenaran, itu tidak bisa dihindari, menemukannya dalam Islam. Begitu. Ini bukan soal puas tidak puas, bukan soal kebanggaan, bukan. Karena kualitas sebuah pengikut agama, kualitas seorang Muslim bukan ditentukan oleh jumlah seperti selama ini orang Kristen membanggakannya, atau juga orang Islam membanggakannya. Bukan di situ kualitas umat itu, tapi bahwa fenomena ini sedang terjadi. Orang-orang di seluruh dunia sedang mencari kebenaran, ya, di barat itu akibat keresahan hidupnya, akibat tujuan hidupnya yang tidak jelas, kemudian Kristen yang tidak bisa memuaskan kebutuhan jiwa penganutnya, ajaran agamanya yang banyak tidak rasional, tidak logis, konflik pertentangan di dalamnya, macam-macam. Memang tidak semuanya masuk Islam. Mereka yang resah, gelisah, tidak jelas tujuan hidupnya, kemudian mencari agama yang benar itu, sebagian ada yang masuk Buddha, ya, karena suka dengan spiritualitasnya. Ada yang menganut non-organized religion, yaitu agama yang tidak formal. Mereka mengamalkan inti ajarannya, ya, tapi tidak menjadi penganut Muslim, gitu. Kemudian ada yang suka tasawufnya saja, karena itu ajaran-ajaran universal, bagaimana manusia bermoral, berakhlak universal, dan sebagainya. Yang ketiga, dan ini yang terbanyak, yaitu masuk Islam, menjadi mu'alaf, menyatakan syahadat. Itu gelombang mutakhir yang sekarang terjadi di mana-mana. Jadi sekali lagi, kita bukan membanggakan jumlah umat, karena itu bukan penentu kualitas umat, hanya bahwa ini adalah fenomena yang harus diketahui dan tidak bisa dihindari, bahwa Islamisasi sekarang sedang terjadi di berbagai negara di belahan dunia. Ini bukti saja, ya. Buat komentar-komentar yang menunjukkan terbalik, kebalik, Pak, sambil ketawa. Tapi menyebut kebaliknya itu mereka tidak menunjukkan bukti. Menyebut kebaliknya itu atau sebaliknya itu mereka tidak ada faktanya. Nah, video ini buktinya saya tunjukkan kepada Anda semuanya. Semoga paham. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao.